kiat tawakal itu adalah dengan mewujudkan tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal dan tauhid nggak bisa dipisahkan. Bahkan tawakal, tauhid itu sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hakikatu tawakkul huwa tauhidul qalbi. Hakikat dari tawakal itu adalah tauhidnya hati. Tauhidnya hati. Makanya kaidahnya adalah ala qadri tajridi tauhid takunu sihhatu tawakkul. Sesuai dengan kadar kemurnian tauhid kita, itulah kadar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kadar tawakal kita kepada Allah. Karena tawakal kan tauhid sendiri. Itu tauhid. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalami tauhid kita. Esahkan Allah Subhanahu wa taala. Esahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Esahkan Allah dalam kita beribadah. Dan esahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu yang kedua jamaah sekalian. Yang ketiga, agar kita bisa bertawakal, kita harus mengenal Allah dan mengetahui serta meyakini kemampuan Allah yang tidak terbatas, yang maha sempurna. Sekali lagi, untuk bertawakal kepada kita harus mengenal Allah. Orang yang nggak kenal sama Allah nggak akan bisa tawakal. Nggak akan bisa tawakal, menyerahkan semua urusan kepada. Simpel aja deh jamaah. Antum nggak kenal sama seseorang, kira-kira antum akan serahkan uang antum ke dia nggak? Nggak usah uang deh. Kita lagi bawa tablet, kita nggak bawa tas misalnya. Kita hanya bawa tablet kita sama laptop kita dua. Terus kita pengen ke kamar kecil, toilet. Dan toilet nggak ada tempat taruh laptop. Terus tiba-tiba ada orang lewat. Apakah kita titipkan laptop kita ke dia? Saya serahkan di laptop saya mau buang air dulu. Enggak kan? Kita nggak akan kasih. Dan kita nggak akan serahkan barang kita. Kita nggak akan serahkan urusan kita kepada pihak yang kita nggak kenal. Dan begitu juga jamaah sekalian. Kenapa kita kurang bertawakal kepada Allah? Karena kita nggak kenal Rabbul Alamin. Kita nggak kenal Rabb kita sendiri. Kita nggak kenal Rabb kita sendiri. Sedangkan kaidahnya adalah annahu bihasabi ma'rifatil abdi yasihu lahu maqamut tawakkul. Sesungguhnya sesuai dengan kadar hamba mengenal Rabbnya, disitulah kadar maqam tawakalnya berada. Wa kullama kana al-'abdu bilai a'raf kana tawakkulu 'alaihi aqwa. Semakin seseorang hamba mengenal Allah, semakin kuat dia bergantung kepada Allah. Semakin kuat dia bertawakal kepada Allah. Sekali lagi ini kaidah besar. Kaidah para ulama. Semakin dalam seorang hamba mengenal Allah, atau semakin seorang hamba mengenal Allah, semakin kuat ketawakalannya kepada Allah. Maka ketika kok saya tuh nggak bisa ya menyerahkan segala urusan saya kepada Allah, hati saya tetap aja was-was ini, was-was sana, ya udah tinggal tambah ilmu kita tentang Allah. Ilmu kita tentang Allah. Makanya kita lihat dalam Al-Quranul Karim, perintah untuk bertawakal. Perintah untuk bertawakal itu digabungkan dengan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita.
Jadi ketika Allah perintahkan kita bertawakal, di situ Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Coba buka surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Lihat, wa tawakkal, dan bertawakallah kepada siapa? Allah nggak, Al-Azizir Rahim. Lihat, Allah perkenalkan dirinya kepada yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Allah perkenalkan dirinya. Karena ini konsepnya. Kalau Anda nggak kenal Allah, Anda nggak akan bertawakal kepada Allah. Kalau kita nggak kenal sama Allah, bahwa Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa, dan di waktu yang sama sayang sama kita, karena kita kan nggak akan menyerahkan urusan kita sama pihak yang benci sama kita. Nggak mungkin lah. Itu misi bunuh diri. Kita hanya menyerahkan urusan kita kepada yang sayang sama kita. Nanti kita jelaskan ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah nanti. Kita lanjut. Alladzi yaraka hina taqum. Masuk ke ayat 218. Lagi-lagi Allah menjelaskan tentang dirinya yang mampu melihat kita pada saat kita berdiri atau sholat. Alladzi yaraka hina taqum. Udah serahkan aja. Allah bukan hanya Maha Perkasa, Allah bukan hanya yang Maha Sayang, tapi Allah melihat engkau dan seluruh gerak-gerik engkau. Udah aman, serahkan sama Dia. Dia tahu semua kok, Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu semua. Wa taqallubuka fis sajidin, dan Allah mengetahui gerakan-gerakanmu ketika engkau sholat bersama orang-orang yang sujud. Jadi jangankan hal-hal yang hal-hal yang terang benderang, setiap gerak-gerik badanmu Allah itu tahu. Maka apa alasan kita tidak serahkan urusan kita kepada zat yang punya kemampuan seperti ini? Zat yang punya kemampuan seperti ini.